Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Kita jumpa kembali di pertemuan ini atau tutorial ini Bapak Ibu di channel Belajar Bersama. Masih terkait dengan OneDrive, lanjutan dari seri pertama yang kemarin bahwa kita bagaimana cara untuk mengupload file di OneDrive. Nah, sekarang untuk series kedua ini adalah bagaimana berbagi file ke teman-teman kita Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu guru di sini sering dihubungi oleh teman atau bahkan atasan langsung kita untuk meminta data yang kita miliki Bapak Ibu. Misalnya kalau dari teman-teman guru meminta contoh bahan ajar kita, buku digital dan bahan yang lain Bapak Ibu atau data-data yang lain. Nah, biasanya kalau kita menemukan seperti itu, biasanya teman itu disuruh datang dengan membawa flashdisk atau yang lain. Nah, bagaimana kondisinya kalau teman kita itu, tempatnya jauh atau bahkan lintas provinsi Bapak Ibu? Nah, nggak usah ragu, ada solusi yang diberikan OneDrive, yaitu tentang berbagi file. Nah, sekarang dengan adanya fitur OneDrive itu, maka kita bisa membagikan data kita ke teman tanpa harus datang langsung, namun cukup memberikan link data yang dibutuhkan teman kita. Nah, dan kita pun bisa mengaturnya Bapak Ibu, apakah data itu bisa diedit atau hanya bisa dibaca saja Bapak Ibu. Dan yang lebih menguntungkan kita adalah data itu bisa diakses oleh teman kita, walaupun teman kita itu belum memiliki akun Office 365. Nah, ini hebatnya Bapak Ibu. Nah, jadi jika ada pertanyaan terkait dengan video ini Bapak Ibu, silakan tuliskan di video di kolom komentar, dan jika ini merasa bermanfaat, silahkan bagikan ke teman yang lain. Dan teruslah dukung channel ini Belajar Bersama dengan tentunya subscribe untuk mendapatkan update video dari saya, dan salam sehat untuk semuanya Bapak Ibu, tetap semangat. Nah, seperti apa kehebatan dari OneDrive dalam berbagi file? Simak tutorial berikut. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya akan berbagi kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana berbagi file yang sudah kita miliki di OneDrive kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa data yang ada di OneDrive kita itu bisa dibagikan ke teman-teman kita jika ada yang membutuhkan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Tentunya yang pertama adalah Bapak Ibu sudah memiliki data yang telah disimpan di OneDrive. Nah, contoh Bapak Ibu, saya ambil satu file ini di data sekolah di SMP 2 Pangsit Bapak Ibu. Saya membuka di sini ada 7 file, 7 data. Saya membukanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau umpamanya data yang diminta teman kita atau file yang diminta hanya satu, contoh Bapak Ibu, saya mau minta sampul buku, contoh sampul buku ini. Maka tinggal kita aktifkan saja di sini centang, berikan centang di depan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu atau teman meminta data lebih dari satu, bayangkan kalau Bapak Ibu, saya ulangi, kalau sini kan menunya di sini bagikan, artinya semua file yang ada di sini Bapak Ibu itu akan terbagi. Jadi data sekolah itu kalau Bapak Ibu menginginkan ini ada 7 file yang ini, kita mau bagikan semuanya Bapak Ibu di folder data sekolah ini, itu bisa langsung di sini Bapak Ibu. Ini bisa langsung saja klik yang di sini. Nah ini Bapak Ibu, ini. Kirim tautan bisa langsung, salin tautan juga, bisa juga kelola akses. Kelola akses artinya hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya Bapak Ibu, satu. Nah, tetapi jika dalam satu folder ini Bapak Ibu, di folder data sekolah SMP 2 Pangsit ini, nanti ada banyak filenya, teman kita hanya membutuhkan yang kita mau kirimkan hanya beberapa Bapak Ibu. Contohnya yang ini sampul, kemudian yang ini dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, karena kalau kita mengklik ini Bapak Ibu, satu, maka muncul di bagian atas ini adalah bagikan, tetapi kalau lebih dari satu itu tidak bisa Bapak Ibu.
Nah ini. Nah ini Bapak Ibu. Itu yang harus dipahami. Nah, bagaimana caranya kalau dalam satu folder kemudian hanya beberapa file yang diminta supaya kita tidak berulang-ulang mengirimnya Bapak Ibu, maka kita harus membuatkan dulu folder yang di sini Bapak Ibu. Contohnya ini ada folder banyak foto, foto kegiatan lah atau foto saja Bapak Ibu. Ya, kita buat ini foto. Nah, di sini sudah ada filenya Bapak Ibu. Nah, tinggal kita memilih foto mana yang diinginkan oleh teman kita. Contoh, ini ada 3 Bapak Ibu. Cukup 3 ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih yang di atas ada 2 pilihan. Boleh salin, boleh pindahkan. Nah, perbedaannya apa? Kalau salin sama dengan copy, file itu masih ada dalam folder data sekolah SMP 2 Pansit. Jadi tidak masuk tetap di situ Bapak Ibu dan masuk ke folder yang baru. Kalau pindahkan ke artinya dipindahkan ke folder itu maka data itu sudah tidak ada dalam folder ini. Dia masuk ke folder yang baru Bapak Ibu. Nah, jadi saya pilih yang misalnya saya di sini Bapak Ibu, supaya datanya tidak ganda. Pindahkan ke nanti akan masuk di sini Bapak Ibu mau ke mana? Data itu mau disimpan di mana Bapak Ibu? Nah, ini sambil menunggu. Ini Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Langsung ada masuk ini, kelihatan folder. Data itu mau dipindahkan ke sini Bapak Ibu. Klik dulu ini, baru di bawah ada pindahkan ke sini. Nah, pindahkan ke sini Bapak Ibu. Nah, kita tinggal pilih ini. Nanti ini akan berpindah Bapak Ibu. Artinya tidak tinggal di sini lagi filenya, tapi dia masuk sini Bapak Ibu. Nah, oke ya. Oke, ini sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Kemana lagi? Dia masuknya di sini Bapak Ibu, ke foto ini. Nah, dia masuk ke folder baru Bapak Ibu. Sambil menunggu. Nah, ini Bapak Ibu, sudah masuk ke sini. Nah, saya masuk kembali ke sini. Karena ini sudah kita mau kirimkan, tinggal klik yang di bawah depan ini Bapak Ibu. Warna biru ini sudah warna biru, kemudian muncul di sini. Bisa juga di sini Bapak Ibu. Di sini di titik 3 ini, di sini Bapak Ibu, ada bisa kita ambil. Nah, ini ada bisa kita rubah namanya, pindahkan, salin, dan sebagainya Bapak Ibu. Kemudian kelola akses. Nah, karena kita mau bagikan, maka bisa pilih yang ini, bagikan Bapak Ibu ini. Bisa juga kalau Bapak Ibu tidak melihat di situ, bisa juga ambilnya dari sini Bapak Ibu. Dibagikan. Nah, oke, saya pilih yang ini, bagikan. Maka akan muncul Bapak Ibu semuanya, folder ini akan dibagi kemana. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini hati-hati. Di panah kecil ini Bapak Ibu harus lihat di sini. Di panah kecil, kita pilih itu dulu. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini yang saya bilang tadi, kita bisa mengaturnya. Pengaturan berbagi. Ada pengaturan berbagi Bapak Ibu. Pengaturan berbaginya. Nah, ini. Yang pertama, siapa saja. Kalau ini yang kita pilih Bapak Ibu, artinya siapa saja yang mendapatkan link itu, dalam artian begini. Jika teman yang meminta file itu belum memiliki akun Office 365, itu kita pilihnya yang ini, siapa saja. Nah, siapa saja. Yang kedua, walaupun teman kita memiliki akun Office 365, tetapi bukan domain guru inovatif, maka dia tidak bisa mengaksesnya. Makanya dia hanya memiliki akun sekolah. Nah, itu tidak bisa Bapak Ibu. Walaupun jadi untuk dia harus satu organisasi. Kemudian hanya yang memiliki akses, hanya orang-orang tertentu akses. Karena ini file akan dibagikan ke orang yang kita sudah mengetahuinya, ke satu orang saja Bapak Ibu, maka pilih saja ini. Nah, itu. Setelah melakukan pengaturan seperti ini Bapak Ibu, ini kita pilih yang ini saja. Nah, di bawah di sini adalah tadi pengaturan yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Ini dapat melihat. Jadi kalau ini hanya dapat dilihat, tidak bisa diedit Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau menentukan juga tanggalnya, kemudian berikan sandi, blokir pengunduhan, artinya tidak bisa diunduh
file itu, maka kita aktifkan ini. Tapi saya pribadi kalau berbagi ya sudah, bagikan saja tanpa ada aturan-aturan tertentu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau membagikan link ini karena mungkin sifatnya rahasia, jadi harus ditahu, siapa yang akan dibagikan. Tetapkan harus dibuatkan kata sandi hanya, kemudian hanya bisa dilihat tapi tidak bisa di-download, diunduh Bapak Ibu. Nah nah nah, Bapak Ibu. Kalau biasanya sih saya memberikan yang semuanya saja Bapak Ibu, nih. Dapat mengedit umpamanya. Kalau dia dapat mengedit artinya dia bisa mengedit file yang kita bagikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu, maunya seperti apa silahkan, gunakan yang ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu terapkan di sini, terapkan. Nah, kalau hanya satu orang Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan email saja Bapak Ibu. Mengirimkan email. Nah, kehebatannya di sini kalau menggunakan email Bapak Ibu, kemudian satu organisasi, itu lebih cepat Bapak Ibu. Artinya kita tidak perlu menghafal dari, eee, email dari teman kita. Contohnya saya mau mengirim ke, salah satu teman saya atau di akun yang lain Bapak Ibu, ini Bapak Ibu contoh ini punya akun saya. Nah, cukup menuliskan sih T. Nah, Tribudi Santoso umpamanya, saya mau bagikan ke sana Bapak Ibu. Itu bisa saja, langsung saja, tanpa kita harus menghafal, akunnya, oke. Bisa juga hanya mengirimkan link Bapak Ibu. Nah, hanya mengirimkan link. Nah, bisa saja Bapak Ibu. Jadi ada 2, kalau biasanya kita mengirimkan ke beberapa orang, kita berikan link saja Bapak Ibu. Tetapi kalau hanya satu orang atau 2 orang, nah, kita bisa sebaiknya menggunakan email saja Bapak Ibu, supaya, link itu tidak kemana-mana, tidak dibuka oleh orang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tergantung Bapak Ibu mau gunakan apa. Mau gunakan yang langsung pakai email, tinggal masukkan di sini, atau mau buat yang ini Bapak Ibu. Bisa juga kepada grup. Contohnya ada grup saya, namanya grup kerja nyata. Nah, tinggal ini Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi semua orang yang ada dalam grup itu sebanyak 79 orang itu langsung menerimanya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi cukup, indah sekali, cukup mudah sekali Bapak Ibu. Jadi ini akan dibuka oleh masing-masing orang melalui emailnya Bapak Ibu, tanpa harus diketahui oleh orang di luar dari grup itu. Maka tetapi memang harus terlebih dahulu membuatkan grup dulu Bapak Ibu. Nah, yang biasanya itu banyak adalah mengirimkan, link-nya Bapak Ibu. Tinggal kita salin ini, kemudian salin Bapak Ibu semuanya, baru mau ditempatkan di mana, mau, orang lain mengaksesnya mungkin di media sosial kita, mungkin Instagram, Twitter, dan sebagainya Bapak Ibu, WhatsApp dan atau di grup-grup yang lain, itu bisa saja Bapak Ibu menggunakannya. Misalnya kalau saya itu langsung, umpamanya menyimpannya dulu di sini Bapak Ibu. Nah ini, di, notepad saya biasanya saya simpan di situ. Nah seperti itu Bapak Ibu, cara mengirimkannya atau berbagi file kepada teman-teman kita. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan cara tekan subscribe Bapak Ibu, dan jangan lupa membagikan video ini kepada teman-teman kita jika video ini merasa bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.